Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i, ilmu yang menjadi cikal bakal kebaikan bagi seorang hamba. Baik, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas beberapa bagian. Ya, ada 2 bagian yang sudah kita tuntaskan pada kesempatan yang sebelumnya. Pada bagian pertama kita sudah bahas tentang muqaddimah nikah, kemudian hukum menikah, dan diakhiri dengan khitbah. Kemudian pada bagian yang kedua, ya, tentang prosesi pernikahan, kita sudah bahas tentang bab akad nikah, mahar, kemudian walimatul urus, hak-hak suami istri. Maka pada bagian yang ketiga ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Dan tidak lupa kita doakan kepada kepada penulis kitab ini, yaitu Al-Ustadz Abu Hafidhah Irfan hafidhahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang beliau usahakan, buku-buku yang beliau terbitkan, ini bisa menjadi sesuatu hal yang mendatangkan manfaat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Begitu juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, ya, memudahkan jalan kita menuntut ilmu, ya, yang mana dengan menuntut ilmu ini adalah salah satu sebab dimudahkannya seorang hamba menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang pemutus pernikahan. Ya. Ada beberapa bab yang insyaallah kita akan pelajari pada bab yang ketiga ini, yang berkaitan tentang pemutus pernikahan. Ya. Kita mulai pada halaman yang ke-154. Ya. Pada halaman yang ke-154 adalah bab nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada istri atas suaminya, karena istri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Ya. Coba kita ingat kembali pada bab hak-hak suami istri. Ya, kira-kira ada 14 poin. Ya, hak seorang suami atas istrinya atau kewajiban istri kepada suaminya kurang lebih ada 14 poin.
Ya. Ketika kita fahami bahwa keharmonisan sebuah bahtera rumah tangga itu akan muncul atau tercipta karena masing-masing pasangan memberikan hak atas pasangan yang lainnya. Artinya seorang istri melaksanakan kewajibannya kepada suaminya, begitu juga seorang suami melakukan kewajibannya sebagai suami kepada istrinya. Apabila hak-hak ini terpenuhi, maka insya Allah bahtera rumah tangga akan berjalan harmonis. Masakinah, mawaddah, warahmah akan diperoleh kepada masing-masing pasangan. Akan tetapi ada tatkalanya syaitan memberikan atau menggoda manusia, yaitu khususnya kepada seorang istri. Disebutkan bahwa di sini nusyuz adalah ketika istri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. 14 poin yang menjadi kewajiban istri kepada suaminya, seorang istri tidak melakukan bukan karena tidak mampu. Bukan karena tidak mampu dan bukan karena perintah tersebut ada unsur kemaksiatan. Akan tetapi istri membangkang, istri tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri kepada suaminya, itu dikarenakan tinggi dan sombong kepada suaminya. Maka inilah dikatakan nusyuz. Dan nusyuz dalam agama kita ini adalah hukumnya haram. Maka syariat agama Islam ini memberikan beberapa solusi untuk menyikapi seorang istri yang melakukan nusyuz. Dan nusyuz ini adalah titik pemicu keretakan dalam rumah tangga. Nusyuz adalah titik pemicu keretakan dalam rumah tangga seseorang. Maka syariat pun tidak luput dari solusi yang ia tawarkan. Maka kita pelajari bahwa ada beberapa solusi dalam menyikapi seorang istri yang berada pada tahap pembangkangannya. Cara yang pertama adalah menasihatinya. Kalau seandainya ada seorang istri yang tidak mau menjalankan perintah suaminya, bukan karena tidak mampu, bukan karena perintah tersebut ada unsur kemaksiatannya, tetapi ia ingin merasa tinggi. Dia merasa tinggi, merasa sombong di hadapan suaminya, maka cara atau solusi yang ditempuh yang pertama adalah menasihatinya. Hendaknya suami menasihati istrinya tersebut dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, memberi motivasi berupa pahala dari Allah jika istri menjalankan kewajiban tersebut, dan memberikan ancaman berupa siksaan dari Allah Subhanahu wa taala jika istri melalaikan kewajibannya. Jadi kalau seandainya penyimpangannya tidak terlalu parah, maka seorang suami berkewajiban untuk menasihati istrinya ketika istri berada pada tahap pembangkangannya. Maka Nabi SAW mengatakan, fastausu bin nisa'i khairan. Wahai para suami, berwasiatlah kepada istri-istri kalian dengan cara yang baik. Maka kewajiban seorang suami menasihati. Diingatkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan baginya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar ketika seorang istri menjalankan kewajibannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman berupa siksaan dari Allah jika istri melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka tahap yang pertama adalah menasihatinya. Kemudian yang kedua, apabila nasihat ini tidak memberikan pengaruh, istri juga tidak berubah, tidak sadar dari pembangkangannya, maka ditempuhlah cara yang kedua, yaitu dengan menghajarnya atau menjauhinya di tempat tidurnya. Jika dengan nasihat istri belum juga mentaati suaminya dengan melakukan kewajiban-kewajibannya, maka suami dapat menjauhinya di tempat tidur dengan tidak menjimainya, tidak bersanding di dekatnya, tidak mengajak berbicara, untuk memberikan pelajaran kepada istri. Dengan harapan istri mengetahui atas kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dan kembali mentaati suaminya. Jadi cara yang kedua adalah menghajarnya.
Bisa cara menghajar ini bisa berupa ya seorang suami istri ya tidur di satu ranjang, suami menghadap ke utara, istri menghadap ke selatan. Ya, kemudian kalau itu tidak mempan, maka bisa seorang suami tidur di ruang tamu, istri tidur di kamarnya. Atau tidak mempan juga ketika itu, maka suami tidak mengajak bicara istrinya. Ya, ini sebagai pelajaran agar istri itu sadar dari apa kesalahan yang dia perbuat. Ya, baik. Dan diperbolehkan seorang suami ya tidak mengajak istrinya lebih dari 3 hari, diperbolehkan. Maka penulis menuliskan bahwa tidak ada batasan waktu menghajar istri. Ya, hajar dapat dilakukan oleh suami hingga istri sadar. Ya, jadi sebagian ulama mengkiaskan bahwa batasan hajar ini sama dengan batasan ila. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas setelah nusyuz ada pembahasan ila, yang mana ila dalam syariat agama Islam ini diatur dan ada batas waktunya. Ya, adapun hajar maka dia tidak ada batasan waktunya karena mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Ya, jadi kalau seandainya suami sedang menghajar istrinya atau mungkin tidak mengajak bicara istrinya, maka tidak ada batasan waktu. Ya, sampai istri tersebut sadar dari kesalahan yang dia perbuat. Ya, maka ini pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Baik. Ini adalah cara yang kedua. Apabila cara yang kedua ini juga tidak mempan, ya, tidak membuat seorang istri sadar, maka ditempuhlah cara yang ketiga, yaitu dengan memukulnya. Ya. Jika setelah dihajar istri tersebut belum sadar, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya dengan beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah diyakini dengan pukulan tersebut dapat menjadikan istri jera. Ya. Jadi ketika seorang suami ya melakukan pukulan kepada suaminya, karena cara yang pertama dinasihati sudah, yang kedua dihajar juga sudah. Ya, dari 2 tahapan ini tidak mendatangkan efek jera, maka yang ketiga adalah dipukul. Ya, tetapi pukulan tersebut diyakini bahwa itu akan mendatangkan kesadaran istri atau menjadikan istri itu jera. Ya, karena tujuan memukul hanyalah sarana untuk memperbaiki istri. Jika dengan pukulan tidak yakin bahwa istri akan sadar, maka tidak boleh memukul. Ya, maka syarat yang pertama adalah pukulan tersebut bisa menjadikan istri jera. Kemudian yang kedua, pukulan yang tidak melukai. Ya, bukan berarti pukulan yang sekali pukul langsung bisa mematahkan tulang. Ya, ini tidak diperbolehkan. Atau pukulan tidak boleh sampai merusak daging atau semisalnya. Ya, jadi pukulan yang mendidik. Ya, pukulan yang mendidik agar istri itu ya menyadari akan kesalahan yang dia perbuat. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghayra mubarrihin." Hajarlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Ya, jadi bukan pukulan yang menyakiti, bukan pukulan yang bisa mematahkan tulang, merusak daging seseorang, maka tidak. Ini pukulan yang tidak diperbolehkan. Jadi pukulan yang tidak melukai. Ya, syaratnya adalah pukulan yang tidak melukai atau pukulan yang mendidik. Kemudian yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang membahayakan. Ya, jadi sasaran target pukul tidak boleh bagian yang membahayakan. Ya, misalnya tengkuk atau mungkin dada. Ya, kemudian di antara 2 paha, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, bukan itu bagian yang dipukul. Ya, bukan bagian yang membahayakan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya.
Nabi mengatakan wala tadribul wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Kata Nabi, janganlah engkau memukul wajahnya. Ya, ini wajah ini termasuk bagian yang berbahaya. Janganlah mencacinya dan janganlah menghajarnya kecuali di dalam rumah. Ya, ini syarat yang ketiga. Maka sasaran target pukul tidak boleh pada bagian yang membahayakan. Kemudian yang keempat adalah pukulan tersebut tidak lebih dari 10 kali. Ya, pukulan tersebut ya kalau sudah diyakini bahwa pukulan itu bisa mendatangkan efek jera kepada istri. Kemudian pukulan tersebut bukanlah pukulan yang melukai. Kemudian yang dipukul juga bukan bagian-bagian yang membahayakan, maka pukulannya tidak boleh lebih dari 10 kali. Ya. Sebagaimana riwayat dari Abu Burdah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujladu ahadun fawqa asyarati aswatin illa fi haddin min hududillahi. Tidak boleh seorang dipukul lebih dari 10 kali pukulan kecuali ketika menegakkan hukum had dari had-had Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya penegakan hukum had untuk peminum khamr atau mungkin orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu qadhaf, ya. Atau orang yang menikah orang yang berzina ketika dia belum menikah, ya. Maka ini boleh pukulan lebih dari 10 kali. Kemudian yang kelima adalah pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan, ya. Jadi kalau seandainya ada seorang istri yang karakternya itu suka membangkang, ya, ketika dinasihati sadar. Ya, kemudian habis itu pada kesempatan yang lainnya dinasihati tidak mempan, kemudian dihajar nggak mempan, akhirnya dipukul. Setelah dipukul, ya beberapa lama kemudian dia mengulanginya lagi. Maka pukulan ini adalah alternatif terakhir. Ya, jadi tidak layak seorang suami terbiasa memukul istrinya. Ya, jadi diyakini dari pukulan tersebut maka istri itu sadar dari kesalahannya. Ya, jera dari apa yang pernah dia lakukan. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wa lam ra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya. Tidak pernah memukul wanita, tidak pernah pula memukul pembantu kecuali ketika beliau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Ya. Jadi ada 5 syarat ketika seseorang sudah menempuh tahap yang pertama, kedua tidak efektif, maka dia bisa menempuh pada tahap yang ketiga, yaitu dengan memukulnya. Tetapi di sini ada beberapa syarat, ada 5 syarat yang harus diperhatikan. Ya, baik. Kemudian kita masuk pada halaman yang ke 159. Penulis mengatakan 3 tahapan dalam menyikapi istri yang nusyuz, istri yang melakukan pembangkangannya. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, 3 tahapan yang kita sebutkan tadi ini terkumpul pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya atau pembangkangannya, maka yang pertama fa'iduhunna, maka nasihatilah mereka. Nasihati istri-istri kalian. Ya. Kemudian yang kedua wahjuruhunna fil madaji'. Hajarlah mereka di tempat tidur mereka, ya, pisah ranjang, ya. Kemudian kalau tidak mempan maka datanglah solusi yang ketiga, wadribuhunna. Ya, kemudian pukullah mereka, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kemudian jika mereka mentaati kalian, artinya sadar dari kesalahan, ya kembali mentaati seorang suami, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Ya, jadi yang perlu difahami bahwa 3 solusi yang kita pelajari tadi, ya 3 tahapan yang kita bahas tadi adalah 3 tahapan
yang dibenarkan dalam syariat. Ya, karena ini solusi dari syariat ketika seorang suami menjumpai istri pada tahap pembangkangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila yang melakukan nusyuz ini adalah seorang suami. Ya. Jadi kalau seandainya yang melakukan nusyuz itu adalah suaminya, bukan istrinya, maka bukan dengan cara dinasihati, bukan dengan cara dihajar, ya, suaminya dipisah ranjang dari istrinya, dari tempat tidurnya, tidak, atau dipukul, tetapi ada cara yang bisa ditempuh, yaitu jika nusyuz pembangkangan dilakukan oleh suami, maka hendaknya dilakukan islah. Ya, islah itu artinya perdamaian, musyawarah di antara kedua suami istri tersebut. Ya, jadi kalau seandainya seorang suami tidak melakukan kewajibannya kepada istrinya, atau mungkin sudah berbulan-bulan nafkahnya tidak kunjung datang, maka diadakan musyawarah, diadakan islah. Ya, ini bagaimana kok suaminya tidak pernah kirim uang misalnya. Ya, istri dan anaknya butuh nafkah yang ada di rumah misalnya kalau suaminya merantau dari tempat yang jauh, ya, maka ditempuhlah islah, ya, bermusyawarah, ya, dicari jalan yang terbaik untuk keduanya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha. Ya, Allah mengatakan, dan jika seorang istri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebaik-baiknya. Wasulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Ya, ini dalam surat An-Nisa ayat ke-128. Ya, jadi tahap yang pertama adalah ketika seorang istri menjumpai nusyuz dari suaminya, maka ditempuh cara islah. Ya, perdamaian, musyawarah, ya, dicari jalan baiknya. Kemudian apabila itu tidak mempan, ya, begitu juga untuk seorang istri, apabila istri sedang membangkang, 3 tahapan sudah dia tempuh, ya, setelah dipukul juga tidak sadar, ya, begitu juga suami ketika diadakan islah juga tidak sadar, maka diutuslah juru damai atau hakaman, ya, diutuslah juru damai. Ya, juru damai ini seorang wakil dari pihak suami dan seorang wakil dari pihak istri. Ya, tetapi yang diutamakan adalah dari keluarga, dari pihak kedua belah pihak. Artinya ada wakil dari pihak suami, ada wakil dari pihak istri. Kalau misalnya tidak ditemukan, barulah dari orang lain yang bijak. Ya, orang lain yang bijak, orang lain yang sudah berpengalaman dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Ya, maka apa tugas juru damai ini? Ya, baik dari pihak istri maupun suaminya, maka juru damai ini diyakini mereka bisa memberikan solusi dari keretakan sebuah bahtera rumah tangga. Ya, artinya dari pihak suami menyerahkan, ya, sudah saya serahkan urusannya kepada jenengan Pak, misalnya juru damainya. Kemudian seorang istri juga begitu, ya, sudah Pak, karena ini kondisinya sudah mulai memanas, ya, tidak bisa dibendung lagi, saya serahkan urusannya ini kepada jenengan. Maka tugas kedua juru damai ini mencarikan solusi, ya, mencarikan solusi yang terbaik bagi sepasang suami istri. Kalau misalnya juru damai ini mengatakan, wah, ini sepertinya masih bisa diatasi, artinya dirundingkan dengan baik secara kekeluargaan, insya Allah masih bisa disatukan, ya, maka istri dan suami harus patuh dengan hasil musyawarah juru damai tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya juru damai mengatakan, ya, dari pihak istri maupun suami mengatakan, wah, sepertinya ini sudah tidak bisa disatukan, ya, ini yang terbaik bagi mereka berdua adalah cerai misalnya, maka istri dan suami, ya, harus nurut dari apa yang dikatakan oleh juru damainya tersebut. Ya, tetapi hendaknya seorang suami istri menyadari kewajiban-kewajiban yang pernah dia lalaikan, ya, kepada pasangan yang lainnya, dan hendaknya kedua berupaya untuk tetap menjaga keutuhan bahtera rumah tangga mereka, ya, karena memang syaitan itu luar biasa, ya, ketika menggoda sepasang suami istri, maka yang dia inginkan, yang syaitan inginkan itu adalah perceraian. Maka sebisa mungkin ketika
terjadi pembangkangan, terjadi nusyuz baik dari pihak istri maupun suami, maka ditempuhlah jalan-jalan yang bisa mengembalikan, yang bisa mendamaikan kedua belah tersebut, ya, kedua belah pihak tersebut. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nisa ayat yang ke-35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka utuslah juru damai dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga wanita, yaitu keluarga istri. Ya, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, jadi juru damai ini adalah sebagai yang menentukan, ya, yang menentukan untuk kelanjutan dari sebuah bahtera rumah tangga yang dijalani oleh seorang suami dan istri. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita cukupkan, yaitu pembahasan tentang nusyuz. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk senantiasa mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari, dan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik yang sebagai suami ataupun istri dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hak-hak kita atau kewajiban-kewajiban kita kepada pasangan yang lainnya. Ya, kita akhiri, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.